4 kebiasaan berikut akan membantu kalian menjalani persalinan dengan lebih nyaman kalau dilakukan selama hamil. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Kali ini aku mau ngobrolin 4 kebiasaan yang bisa kalian bangun ketika hamil, yang nantinya bisa membantu kalian merasa lebih nyaman dan persalinannya jadi lebih lancar. Nah, apa saja kebiasaan itu kita akan bahas, tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, kebiasaan yang pertama itu adalah menjaga postur. Karena menjaga postur ketika hamil itu bisa membantu mengurangi keluhan seperti misalnya back pain, kemudian nyeri di area selangkangan, di area pantat, dan yang terpenting juga adalah membantu posisi janin itu jadi lebih mudah untuk optimal dan untuk masuk panggul. Kita tahu janin itu ruangannya sempit, dianya gede, sementara dia harus mencari jalan supaya bisa lahir lewat jalan lahir. Kalian bayangin aja janin atau bayi baru lahir itu gedenya seberapa, jalan lahir kalian itu gedenya seberapa. Untuk bisa lewat situ, bayi itu harus menyesuaikan posisinya. Kita bisa bantu bayi dengan cara menjaga postur tubuh kita selalu baik. Postur yang baik itu seperti apa? Sesimpel ketika kita duduk dengan tegak. Ketika kita berjalan dengan tegak. Jadi jangan bungkuk ke depan atau bungkuk ke belakang. Walaupun aku tahu sebagian besar ibu-ibu itu pasti back pain, sehingga kayak lebih enak jalannya tuh sambil nyangga punggung. Tapi itu adalah kebiasaan yang buruk. Itu akan membuat janin jadi susah untuk engage atau masuk ke dalam panggul. Kemudian kalian juga bisa untuk kalau duduk, jangan duduk dengan pose sekretaris yang kakinya disilang, tetapi usahakan untuk duduk dengan posisi kaki yang sedikit dibuka. Ya, asal jangan di tempat umum ya. Kalian bisa duduk dengan posisi kaki yang dibuka lebih lebar, bisa juga pakai gimbal sebagai ganti kursi, karena biasanya kalau dipakai gimbal tuh jadi kakinya jadi lebih lebar. Kemudian ketika kalian tidur, itu biasakan untuk tidur miring, nggak harus ke kiri sih, boleh ke kanan, boleh juga untuk ke kiri. Yang penting tidak terlentang, karena terlentang bagi ibu hamil itu meningkatkan resiko sesak nafas sehingga nanti gangguan oksigenasi ke janin. Nah, ketika tidur miring itu silakan ganjal kakinya itu dengan guling atau dengan bantal seperti kayak gambar di sini. Kenapa? Karena ketika kita terbiasa untuk duduk sambil membuka kakinya lebar, kita tidur dengan posisi yang kakinya diganjal guling, itu akan membantu kita untuk membuka panggul, sehingga harapannya ketika kita membuka panggul kita, janinnya jadi lebih mudah untuk menentukan posisi yang optimal dan masuk ke panggul. Jadi selalu ingat untuk menjaga postur yang baik selama hamil. Nah, kebiasaan yang kedua itu adalah berolahraga. Tolong ya, ini dipraktekin. Memang ketika melakukan olahraga itu awalnya berat, jadi lakukan olahraga yang ringan-ringan dulu gitu. Jadi kalian bisa melakukan jalan pagi, atau kalian bisa nonton playlist aku yang senam hamil dan workout. Kalian pilih yang mana yang paling singkat durasinya, yang paling gampang. Kalian ikutin aja itu gitu. Nanti lama-lama ketika sudah terbentuk habit, maka ya akan jadi nambah frekuensinya, akan jadi nambah durasinya. Kenapa sih olahraga ini penting? Karena satu, olahraga akan bikin kita jadi lebih fit. Otomatis otot kita akan bekerja, otot kita akan jadi lebih kuat. Ketika kalian melahirkan, kalian tuh butuh otot. Mau melahirkan pervagina, mau melahirkan sesar, dua-duanya kalian nanti akan butuh otot yang strong untuk persalinan, untuk nanti kalau post SC ya untuk belajar jalan lagi, itu kalian butuh otot yang kuat gitu. Jadi silakan latih ototnya itu dengan melakukan olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga otomatis akan membuat nafas kita jadi lebih panjang. Nafas ini adalah salah satu kuncian untuk persalinan, baik itu persalinan pervagina maupun persalinan SC maupun persalinan lain dengan tindakan. Kenapa? Karena nafas yang panjang itu akan membantu kita untuk mendapatkan power yang lebih kuat dan membuat kita juga bisa jadi lebih rileks. Nah, yang ketiga adalah ketika kita berolahraga, itu kita akan mengeluarkan hormon yang membuat kita jadi lebih bahagia. Sehingga otomatis ketika kita rajin berolahraga, kita akan jadi lebih happy, mood kita akan lebih baik, dan rasa bersalah itu jadi akan lebih dikit. Coba deh kalian seharian itu tidak usah melakukan aktivitas apa-apa, silakan rebahan mainan HP, maka nanti rasanya akan jadi bosen, bete, dan sebagainya. Tapi ketika kalian berolahraga, ketika keringetan, moodnya akan lifting, akan lebih happy, sehingga itu mood yang baik akan berpengaruh baik juga pada kehamilan kalian. Jadi jangan malas buat olahraga ya.
Kebiasaan yang ketiga adalah belajar nafas. Aku sudah pernah bikin panduannya di sini. Nah, tolong nafas ini itu dipelajari setiap hari ya, align dengan olahraga. Karena semakin kalian rajin olahraga, nafasnya pasti akan lebih panjang. Kenapa sih nafas ini harus dilatih? Karena kita tuh terbiasa untuk melakukan nafas secara otomatis, nggak dipikir. Ketika kita belajar untuk melatih nafas kita, otomatis kita belajar untuk lebih aware. Nafasnya itu jadi mindful, jadi dipikirin gitu. Nah, ini akan jadi habit juga, sehingga nanti ketika persaingan akan lebih mudah kalian untuk fokus. Nah, selain belajar nafas ini, kalian juga bisa belajar metode lain yang bisa membantu untuk mengurangi rasa kurang nyaman saat melahirkan. Aku sudah pernah bikin videonya, kalian tinggal tonton di sini, nonton sama pasangannya ya. Adalah belajar untuk selalu terbiasa menanamkan afirmasi positif dan mindset positif supaya kita jadi lebih percaya diri. Karena biasanya apalagi ibu baru atau mungkin ibu lama yang dulunya sudah pernah melahirkan tapi persaingannya traumatis gitu ya, kita perlu menanamkan mindset yang positif, karena biasanya persaingan itu memang menjadi sesuatu yang menakutkan. Jangankan kalian, aku yang sering melihat persaingan, aku yang belajar persaingan aja, ketika aku mau melahirkan itu aku juga merasa takut, cemas, susah tidur gitu ya. Makanya penting sekali untuk menanamkan mindset yang positif. Caranya gimana? Satu, jangan terlalu banyak membaca pengalaman melahirkan yang menyeramkan, karena ini nanti akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Selalu ingat bahwa rasa nyeri itu adalah subjektif. Jadi yang nyeri di kamu belum tentu nyeri di aku, yang nyeri di aku belum tentu nyeri di kamu gitu. Jadi pengalaman persaingan itu sangat personal. Hindari terlalu banyak membaca persaingan yang menyakitkan atau menyeramkan atau menyedihkan. Yang kedua, hindari untuk baca konten-konten yang negatif, yang menghujat. Jadi kalau misalnya nih ada seleb A dan seleb B, fansnya war gitu ya, kayak oh cantikan ini, udah kalian gak usah ikut-ikutan. Kalau bisa unfollow dulu semua akun gosip-gosip yang bikin malah tambah bete. Kayak itu juga akan ngaruh ke mood kalian. Kemudian yang ketiga, kalian bisa untuk melakukan meditasi dan afirmasi positif. Aku sudah bikin 2 video soal itu. Kalian tinggal dengerin aja, boleh pagi atau malam, boleh setiap hari, boleh selang-seling, tidak masalah gitu. Jadi ini membantu kita supaya lebih tenang dan menanamkan kalimat-kalimat positif dalam diri kita. Jangan lupa juga untuk menyampaikan kepada pasangan bahwa ya kita perlu banget nih lingkungan yang positif vibes gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang toxic atau tetangganya julid gitu, atau pasangan kita yang kurang mendukung, ya kasih pengertian lah minimal ke pasangan, supaya pasangan itu bisa jadi tim yang cocok sama kita, yang support kita, bukan malah julid. Nah, itu tadi 4 kebiasaan saat hamil yang bisa kalian bangun supaya nanti persaingan kalian itu lancar, aman, dan nyaman apapun proses persaingannya. Jadi bukan cuma persaingan pervaginam ya. Kalau misalnya nanti kalian ternyata harus SC pun, 4 kebiasaan ini itu bagus banget. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa ditambahin, jadi 4+ gitu ya, yaitu apa? Istirahat cukup dan makan sehat. Ini pasti selalu akan dikasih tahu, ibu hamil itu harus istirahat cukup, makan makanan yang bergizi. Mungkin kalian sampai enak itu terus nasihatnya. Masanya itu juga fakta, Bu. Jadi silahkan untuk istirahat cukup dan makan makanan yang bergizi. Nah, semoga 4 kebiasaan plus 1 tadi sudah kalian terapkan dalam hidup kalian. Mana nih dari 4 kebiasaan plus 1 tadi yang sudah kalian terapkan? Boleh cerita di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan boleh juga ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan bayinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.